Alright semuanya, selamat pagi, selamat pagi. Ya tadi malam udah good afternoon, yang mana good afternoon notabene gila, langsung breakdown. Oke guys, ini benar-benar guys ya, sorry banget ya. Jadi teknikal aku salah tadi malam ya, karena aku udah menyangka ini harusnya good news ya. Tapi ya aku buat panahnya ke atas, and then sorry banget ya, BTC tidak, belum jadi ke 64.000 ya. Sorry analisa gue meleset. Hehehehe. Ya nggak apa-apa lah meleset satu ya kan. Tapi ini kita bedah dulu ya, kenapa ya? Oke. Nah, kita cek dulu nih ada apa nih ya guys ya. Ya guys ya, kita cek dulu ya guys ya. Oke guys. Ya demand 1 jam plus 1 jam 4 jam plus 1 jam udah pecah. Jadi di sini yang tersisa hanyalah demand 4 jam, supply 4 jam dan 1 jam. Ini gede, tebal ya. Nah, ini kita ubah nih. Aduh, soalnya ini kan tadi malam ya, kita kan agak sedikit terkejut ya. Ini kan newsnya turun ya, tapi kok kenapa marketnya juga ikutan turun? Ini harusnya good news dong ya. Nah, jadi ini sesuai yang kemarin ya, mungkin areanya belum disentuh ya. Jadi mau nggak mau kita tunggu lagi di support plus Fibo-nya yang di sini gitu. Kalau misalnya dikasih turun, tapi sebenarnya ini tuh juga sekarang udah support guys ya. Itu udah demand yang kemarin juga, dan kalau misalkan demand ini berhasil nahan, maka akan ada pantulan ya. Nah, ini demand yang kemarin ya. Nah, demand yang sebelum dia naik menjelang apa sih namanya? Menjelang CPI ya. Nah, aku udah curiga sih sebenarnya CPI ini kok makin naik terus ya. Dan ternyata benar-benar aja ya, good afternoon langsung kena banting persis seperti video good afternoon ya. Nah, jadi ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah, jadi kemarin yang di sini tuh belum di retest ya. Jadi ada kemungkinan dia akan turun ke 57.000 sampai 56.7 ya. Nah, jadi aku akan tunggu di situ aja kalau dari patternnya, structure-nya. Dan kalau misalkan dia turun ke sini misalnya 57.000, dia akan membentuk bull diff guys. Ya, dia akan membentuk bull diff di 1 jam maupun 4 jam harusnya juga bull diff. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini bull diff, dan market akan melanjutkan kenaikannya ya. Bang, ini koreksi wajar nggak? Wajar aja sebenarnya, karena supply-nya itu lumayan tebal di sini. Nah, aku nggak tahu itu supply ada apa, apakah supply karena CPI atau memang supply. Padahal kemarin tuh udah hampir terjebol ya. Padahal ini tuh close candle-nya tuh udah cakep banget guys. Kalian bisa lihat ini close candle-nya udah kayak gini gitu ya, di atas 66.000 ya. Ini 60 berapa kemarin? 61.4, di atas 60.000 udah cakep. Tiba-tiba week ya, langsung shooting star, baru langsung terbanting gara-gara CPI. Nah, kita bedah dulu kenapa ya. Di XY. Nah, secara di XY ini tidak menunjukkan fase-fase kenaikan. Ini malah sama aja, dia memantul cuman dari supportnya karena ada bull diff juga. It's okay, wajar gitu ya. Sesuai yang aku bilang kemarin, ini DXY hati-hati ya, soalnya udah agak di bawah gitu. Jangan senang dia turun dulu, meskipun dia share time frame gede, dia udah breakdown gitu ya. Nah, ini HNS guys, ya bisa lihat ini HNS ya. Nah, target breakdownnya sekarang lagi di support kalau dari daily, dan secara breakdown range-nya untuk 4 jam dia targetnya di situ ya. Nah, targetnya di situ. Oke, di daily ternyata ada demand baru ya. Ada demand baru di situ. Dan juga emas ini turun banget guys ya. Aku cek tadi malam, ini turun emas ya. Nah, kenapa emas turun? Oh ya, udah naik lagi ya, bisa lihat. Bahkan emas ini membentuk triple top ya. Nah, kalau dilihat diperhatikan, ini malah apa ya? Malah mirip konsolidasi gitu. Kalian bisa cek ya, ini konsolidasi yang benar-benar gede nih. Sorry. Maksudnya ini range-nya tuh gede gitu maksudnya ya. Kalian bisa lihat, nah. Iya kan? Nah, yang mana endingnya kalau dari konsolidasi ini ya, dia akan bisa breakout tuh. Ya, ini triple top, orang akan terkecoh, baru emas bisa akan naik ya. Nah, tapi ya kalau tadi malam dari timeline setelah CPI itu sama juga guys, dia sama-sama turun. Nah, aku juga nggak tahu ya alasannya apa, apakah karena memang sama-sama lagi di supply aja. Tapi kalau dilihat dari BTC, dia udah hampir breakout tapi malah terjun kayak gitu. Nah, apakah ini bear diff? Ya sangat disayangkan tidak juga ya, bukan bear diff gitu. Soalnya dia nggak membentuk lower gitu ya. Chartnya tuh chartnya tuh nggak membentuk lower, membentuk higher, padahal RSI-nya udah oke nih. Nah, ya kan harusnya chartnya naik ya kan, dari kayak gini. Ya, kita tunggu bull diff-nya aja guys. Kalau 4 jam udah pasti optimistik, ini pasti akan bull diff. Ya kan?
Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja guys ya, alasan sedikit kenapa habis CPI datanya bagus malah crash. See you next video.